Halo guys, balik lagi sama Gojam guys. Hari ini gue mau jawab pertanyaan ya. Ini pertanyaan dari ada masuk nih guys. Pertanyaan dari Bro Jufri ya guys ya. Gue mau jawab ya. Ini suara gue udah hampir 100% balik nih guys. Oke, langsung ya guys, kita masuk ya pertanyaannya ya. Halo Bro Gojam, sehat selalu. Tolong review Black Bay Chronograph. Apakah lebih baik dari Breitling karena katanya memakai movement B01 yang disempurnakan, dan bagaimana perbandingannya juga dengan Seamaster Planet Ocean Chronograph. Mohon nasihat dan petunjuknya mana yang layak dan terbaik dibeli menurut Gojam. Thanks ya. Oke, langsung gue jawab ya bro. Oke, Tudor Black Bay Chronograph. Kalau menurut gue gimana? Kalau menurut gue gini bro. Tudor Black Bay Chronograph sih kalau kelihatannya ya. Kalau lu lihat dari gambar ya. Lu lihat dari gambar, lu lihat dari spek gitu ya, kelihatannya bagus gitu ya. Gue dulu juga sebenarnya lumayan naksir sih, tapi karena panda gitu ya. Ada yang panda, ada yang reverse panda gitu. Tapi waktu gue coba, jujuran ngomong, perasaan naksir gue langsung hilang semua. Karena kenapa? Karena ini jam, walaupun dia 41 mili ya, tapi dia sebenarnya besar loh. Besar jatuhnya. Makanya gue udah suka bilang ya, bolak-balik berkali-kali gue bilang ya selalu ya. Kalau kalian misalnya mau beli jam tangan, kalian harus coba tuh. Nggak boleh kayak cuma lihat, wih kayaknya bagus gitu ya. Terus beli jam tangan itu tuh emosional gitu ya. Ada jam tangan yang kelihatannya dari gambar, dari komputer kayaknya bagus. Begitu dilihat nggak sebagus itu. Ada juga yang kelihatannya biasa, begitu dilihat bagus. Nah, apalagi kalau nanti udah pakai. Nah, itu lebih beda lagi tuh gitu. Ada yang kelihatannya dialnya bagus, tapi dipakai di tangan jatuhnya nggak enak gitu. Dan kita namanya badan ya, manusia tuh beda-beda gitu ya. Tangan kita aja berbeda-beda ya, size-nya gitu kan. Makanya bener-bener harus coba lah kalau jam tangan gitu. Tapi gue boleh bilang ya, ini Tudor Black Bay Chronograph jatuhnya tuh besar. Jadi walaupun dia 41 mm bro, tapi dia jatuhnya tuh besar bro. Besar banget gitu. Jadi gue nggak ngerti lah kenapa, mungkin gara-gara laknya kali atau apa, gue nggak ngerti lah. Pokoknya itu jatuhnya gede tuh. Itu ya, jatuhnya di tangan tuh bisa jadi kayak hampir kayak 43 kali itu. Gue ngerasa kayak kayak jam besar gitu. Jadi kayak 43 mili gitu. Padahal dia 41. Sama kayak Pelagos juga gitu. 42 ya, tapi di tangan tuh kelihatan kayak 43 gitu. Kerasanya kayak gitu. Nah, jadi Tudor Black Bay Chronograph gue sih nggak gimana ngomongnya ya, kelihatannya bagus ya. Kalau lihat dialnya ya, dialnya sih lumayan lah, panda. Gue suka yang panda sih. Tapi proporsinya gue nggak suka gitu. Jadi walaupun pas satu besar kayak 42, 43 gitu. Jadi di tangan ya, jatuhnya di tangan gue nggak bagus sama sekali gitu. Apalagi kalau pakai bracelet, waduh jelek gitu ya. Terus udah gitu tebel. Udah gitu juga tebel gitu. Cuman itu kayak 14 mm lebih gitu ya, hampir 15 gitu. Jatuhnya di tangan pokoknya gede banget lah gitu ya. Gede banget gitu loh, gue ngerasanya gitu. Jadi gue, kalau menurut gue sih, iya, gue nggak sukanya di sana sih gitu. Nah, terus lo bilang, karena menggunakan, apakah lebih baik daripada Breitling, karena katanya memakai movement B01 yang disempurnakan. Nah, kalau gue mau bilang begini bro, dia memang gunain movement dari Breitling ya, karena justru sebenarnya ya, ini membuktikan dengan Tudor pakai movement dari Breitling, berarti membuktikan tuh, berarti Breitling tuh hebat banget. Karena Rolex dulu pakai movement Zenith, makanya Zenith tuh hebat banget tuh bikin chronograph gitu. Breitling tuh makanya berarti hebat banget tuh bikin chronograph gitu, makanya sampai dipakai sama Tudor, sampai Rolex. Tudor kan milik Rolex kan. Nah, sampai Rolex saja bisa pilih Breitling tuh. Nah, makanya jadi hebat tuh Breitling tuh, makanya tuh gitu ya. Nah, kalau tanya nih, apakah lebih baik dari Breitling? Walaupun movementnya sama. Movementnya emang sih base sama. Tapi memang Tudor ada modif ya, dimodif gitu ya. Dia jadi kayak buat ngukur menitnya jadi kayak 45 menit gitu. Kalau menurut gue sih jadi aneh malah. Gitu, jadi aneh gitu kan. Biasanya kan chronograph kan ngitungnya kan kayaknya sejam, atau kalau nggak 30 menit gitu, atau kalau nggak 12 jam gitu kan. Ini 45 menit gitu, jadi kayak nanggung gitu. Tapi menurut gua,
kalau menurut gue sih nggak bagus ya. Karena kenapa gini? Ini Tudor Black Bay Chronograph ini ya, ada kelemahannya. Kelemahannya tau gak apa? Itu kan Tudor kan dia kan jarumnya kan snowflake tuh. Nah, snowflake itu tuh permukaannya tuh lumayan besar. Jadi waktu dia sampai ke ke angka misalnya pukul 9 gitu ya. Dia bisa nutupin tuh pengukur waktunya yang itu salah satu dialnya gitu loh, buat ngukur yang buat ngukur menitnya itu diituin jadi ketutup gitu loh. Jadi karena Tudor punya jarum itu snowflake gitu ya, dia tuh waktu itu jarumnya itu nyentuh ke chronograph punya pengukur waktu gitu ya, itu bisa ketutup tuh gitu. Nah, itu jeleknya di sono tuh gitu loh. Jadi makanya menurut gua tuh desainnya juga gimana ya? Ya walaupun sih kalau mau dilihat bisa sih, tapi agak mengganggu gitu. Jadi itu menurut gua jeleknya di sono sih gitu kalau menurut gua gitu ya. Jadi kalau menurut gua Tudor Black Bay Chronograph sih ya gimana ya, Bro ya. Kalau menurut gua sih ya gue sih nggak berapa suka lah gitu. Kalau menurut gua, kalau lu mau beli Black Bay Chronograph ya, mendingan lu kenapa nggak beli Breitling nih kayak gua punya nih. Nih Breitling, ini lebih bagus. Kenapa lu mau beli Tudor Black Bay Chronograph? Mendingan beli ini kalau menurut gua. Gitu ya. Ini lebih bagus kalau menurut gua nih. Gitu ya. Atau kalau enggak lu mau beli Breitling Navy Timer, itu juga bagus gitu. Kalau menurut gua Tudor Black Bay sama Breitling, gua bilang bagusan Breitling sih. Gitu ya. Walaupun memang movementnya sama ya, tapi Breitling tuh lebih luxurious, bro, gitu. Beneran, gua bukannya gua ngomong karena gua punya Breitling ya, tapi ini beneran sih, gua nggak bohong. Gua tuh berkali-kali ya bilang ya, banyak orang tuh ngeremehin Breitling, banyak orang bilang kayak Breitling tuh disamain sama Tudor, tapi itu sebenarnya nggak benar sama sekali. Breitling tuh di atas Tudor gitu. Breitling tuh kelasnya sama Rolex gitu. Beneran, gua nggak bohong gitu. Secara craftsmanship, finishing gitu ya, Breitling tuh di atas Tudor gitu loh. Gue udah punya Breitling, gue punya Tudor, gue bisa bandingin kok. Itu jauh lebih halus Breitling gitu loh. Kristalnya segala itu lebih bagus Breitling kemana-mana. Jadi lu jangan mikirnya, mungkin lu kayak mikirnya karena sama-sama movementnya B01, lu pikir Breitling sama Tudor lu boleh samain nih. Jangan lah, gila itu. Movementnya boleh sama, tapi base-nya sama ya, tapi lu bandingin case-nya segala ya, wah itu Breitling jauh-jauh kemana-mana, bro, gitu. Lu coba bandingin aja gitu loh. Terus udah gitu juga kalau lu ngomong masalah proporsi, gila Breitling jauh. Ini bro, ini Breitling gue ini nih, lu bandingin sama Tudor Black Bay Chronograph gue berakin. Beneran, gue injek-injek gitu. Itu lu lihat ini 40 mili, ketebalan 13 mili. Tudor Black Bay Chronograph 41, tapi kayak bagong sampai 42 43 tuh jatuhnya. Terus udah gitu dia ketebalannya juga lebih tebel kemana-mana dibanding ini. Ini jauh lebih anggun, jauh lebih bagus. Belum gua ngomong Navy Timer. Navy Timer, walaupun dia 43 mili tuh, dia tuh nggak kayak Tudor. Kalau Tudor bilang 41 ya, tapi dia waktu lu pakai kayak pakai 43 mili punya jam gitu. Kalau Navy Timer itu dia bilang 43 mili, tapi jatuhnya di tangan kayak 41 gitu loh, kayak 41 42 gitu. Beneran, gua nggak bohong, gua udah pernah pakai Navy Timer, bagus, di tangan tuh jatuhnya lebih kecil gitu. Jadi kalau menurut gua tuh, lu kalau daripada beli Tudor Black Bay Chronograph, mendingan beli Breitling. Lebih bagus Breitling kemana-mana, dari finishing kayak halusnya, craftsmanshipnya, segalanya gitu ya. Aduh, nggak bisa banding lah, kristalnya segala gitu, jauh lebih bagus gitu. Jadi memang dalamnya kelihatan kayak sama ya, karena base sama B01, tapi kalau lu udah lihat proporsinya, lihat case-nya segala, finishing ya, bagus Breitling kemana-mana, bro, itu gitu. Lu nggak bisa banding, gila. Breitling mah jelas di atas Tudor gitu loh, jauh gitu. Jadi menurut gue sih lebih baik. Apakah lebih baik dari Breitling? Enggak lah, Breitling lebih bagus dari Tudor, bukannya sebaliknya gitu loh. Bahkan kalau lu taruh Tudor sama Breitling sama aja, menurut gue itu udah salah banget gitu loh. Breitling tuh
memang gini ya, dulu tuh Breitling tuh sering dianggap kayak Tudor karena dulu tuh zaman dulu Breitling tuh banyak pakai ETA gitu loh. Nah, jadinya akhirnya orang banyak taruh dia sama Tudor gitu. Tapi sebenarnya sekarang dengan ada CEO baru ya, Breitling tuh udah jauh lebih bagus, produknya juga banyak lebih bagus-bagus gitu loh. Apalagi kalau lu ngomongin chronograph, wah gila Breitling mah, lu bandingin heritage-nya aja juga, wih soal chronograph tuh Breitling mah jauh lebih kemana-mana bro gitu daripada itu. B01 nih movementnya diciptain Breitling loh. Jadi ya Tudor sekarang makanya pakai. Jadi ya lu nggak bisa bilang Tudor lebih bagus, Breitling kemana-mana lah gitu ya. Nah terus kalau lu bilang bagaimana juga perbandingannya dengan si Master Planet Ocean Chronograph. Kalau menurut gue gini, Planet Ocean Chronograph udah lah, lu nggak usah, lu lupain aja gitu. Kalau menurut gue sih itu jelek lah gitu. Planet Ocean itu jam diver, terus dia, gue paling nggak suka ya jam diver terus chronograph gitu, gue paling nggak demen tuh gitu. Karena menurut gue chronograph tuh ya di darat pakainya, bukan di air gitu. Jadi kalau lu udah diver terus chronograph, aduh itu gue paling nggak suka tuh, gue paling nggak demen tuh kayak gitu-gitu. Gue nggak ngerti lah gitu ya, orang setahu gue tuh chronograph ya, namanya chronograph tuh apa ya namanya ya, gue paling nggak, aduh gue bener-bener deh. Makanya kalau gue sih jujuran ya, gue sih apa namanya, iya buat gue sih konyol lah gitu. Kalau namanya, iya kalau mau diver ya diver. Kalau jam diver tuh buat gue tuh ya yang simple-simple aja, udah penunjuk waktu aja udah gitu. Itu jam diver buat gue gitu. Kalau jam diver tuh jam apa ya, jam yang apa ya, jam jam istilahnya jam bajai gitu loh kalau jam diver tuh gitu. Jadi Planet Ocean Chronograph tuh gue sih bilang enggak lah bro, jelek gitu ya. Udah konsepnya juga jelek lah ya, jam diver terus ada chronograph itu gue nggak suka gitu. Terus udah gitu juga jam Planet Ocean Chronograph itu 45 mili, itu kayak King Kong gitu. Lu King Kong emang pakai pakai begitu, itu ampun deh. Itu lu pakai begitu mah ampun-ampun lah bro gitu, nggak bisa lah gitu. Kecuali tangan lu besar banget gitu ya, kayak kayak apa kayak King Kong gitu ya, baru lu mau tuh si Master Planet Ocean Chronograph gitu. Aduh kalau kita orang biasa gitu ya nggak cocok lah gitu kalau menurut gua nggak tahu sih ya, mungkin lu besar banget. Tapi kalaupun lu besar banget ya bisa, masih banyak kok jam lain yang lebih bagus ya daripada si Master Planet Ocean Chronograph. Kalau lu demen Planet Ocean nggak usah Planet Ocean Chronograph ya, Planet Ocean ya Planet Ocean aja, nggak usah Planet Ocean Chronograph gitu loh. Jadi kalau menurut gue, kalau lu lagi cari chronograph ya udah lu lupain lah Planet Ocean Chronograph. Menurut gue sih nggak usah. Apa lebih, kalau lu jadi gue simpulin ya pertanyaan lu ya, Black Bay Chronograph lebih bagus ya Pak Planet Ocean Chronograph. Kalau lu suruh gue pilih Planet Ocean atau yang chronograph atau Black Bay Chronograph, gue pilih Black Bay Chronograph. Walaupun dua-duanya sama-sama gede ya, tapi Black Bay Chronograph jauh lebih kecil gitu dibanding Planet Ocean Chronograph gitu. Kata 141 145, walaupun yang 41 ini jatuhnya di tangan lebih besar daripada apa yang dia ngomong gitu ya. Gitu. Tapi kalau lu udah banding lagi Black Bay Chronograph sama Breitling, gue bilang Breitling kemana-mana gitu. Kalau lu misal saran gue, kalau misalnya lu bener suka chronograph, mendingan lu ambil tuh Navy Timer. Ya Navy Timer sekarang banyak banget pilihannya bro gitu ya, banyak banyak warna juga gitu ya, cakep-cakep gitu loh. Ada yang 41, ada yang 43 gitu ya. Yang 41 itu lu jatuhnya di tangan tuh bisa kayak kayak apa, jatuhnya kayak pakai 39 mili gitu loh. Kayak jatuhnya walaupun 41 tapi jatuhnya di tangan kayak 39 mili jamnya. Gitu. Kalau yang 43 jatuhnya di tangan kayak 41 42 gitu. Jadi saran gue sih gitu. Kalau nggak lu ambil Breitling Premier. Ini kayak gue ambil yang ini nih warna hijau. Ini menurut gue bagus gitu ya. Gitu. Gua selalu merasa ini bagus banget loh. Ini jam yang apa ya, yang sumur jujuran ngomong dari semua jam yang pernah gua punya ya gitu ya, sejauh ini yang paling gue suka sih jujuran gitu ya. Gue nggak bosan-bosan sampai sekarang. Biasanya gue bosanan orang lah gitu ya. Jadi ya menurut gue sih gitu sih bro gitu ya. Jadi BB Chronograph ya singkat kata sih ya kelihatannya bagus lah, daya lumayan gitu ya, Panda. Tapi aduh ya sayang proporsinya jelek menurut gue. Terus gitu gue juga nggak suka pokoknya sama bagaimana Tudor punya jarum snowflake itu bisa nutupin bisa nutupin itu chrono subdialnya gitu, yang mengukur waktu gitu. Itu jadi
cacat lah, gue bilang lah itu kekurangan lah, itu salah desain apa, cacat desain gitu loh menurut gue gitu ya. Oke, semoga membantu ya Bro Jufri ya guys. Kalau misalnya kalian suka jam tangan, jangan lupa guys subscribe channel ini, dan kalau bisa nyawer. Dan kalian juga tolong ya guys komen ya, kalau misal kalian ada pertanyaan ya boleh ya guys komen ya. Nanti kalau gue bisa jawab ya gue jawab kayak begini ya guys ya gitu. Kalau menarik ya gue bahas, gue jawab gitu ya. Oke guys, makasih, semoga sehat selalu dan sampai jumpa di video Gojek berikutnya. Bye bye.